Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Galatia 3, ayat 26 hingga ayat 29, beginilah firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dalam suatu keluarga, itu terdiri dari siapa-siapa saja. Tentu terdiri dari ayah, ibu, abang, kakak, adik. Ya, itulah kalau disebut satu keluarga. Nah, sekarang kalau satu dengan keluarga, satu keluarga dengan kita, siapa-siapa saja? Ya, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, abang kita. Orang lain itu, kalau temannya ini, yang di samping kanan, yang di samping kiri, yang di depan dan di belakang, itu satu keluarga tidak sama kita. Kalau secara keturunan, tentu kita tidak satu keluarga. Tetapi, dalam firman Tuhan pada saat ini, ternyata kita dan orang lain bisa juga disebut satu keluarga. Loh, kok bisa, Amang? Iya, namanya keluarga di dalam Tuhan. Kenapa dan bagaimana disebut keluarga di dalam Tuhan? Karena kita sama-sama percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, kita semua disebut dengan anak-anaknya. Jadi, teman kita yang duduk di depan percaya kepada Yesus disebut anak Tuhan. Yang di sebelah kanan teman kita percaya kepada Yesus disebut anak Tuhan. Yang di belakang juga demikian. Yang di sebelah kiri juga demikian. Dan kita sendiri yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Jadi, di dalam iman, semua orang yang percaya itu satu keluarga. Itulah sebabnya firman Tuhan pada saat ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, dikatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak peduli apakah dia kaya, miskin, laki-laki, perempuan, suku Batak, Jawa, Sunda, Tionghoa, Melayu, Minang, Papua. Ketika kita semua yang berbeda suku ini percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua sama di hadapannya dan disebut sebagai anak-anaknya, ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita dan teman-teman kita yang duduk di depan, di sebelah kanan, sebelah kiri, dan di belakang kita atau di sekitar kita harus saling mengasihi. Amang coba buat gambaran ini contoh. Bayangkan adik-adik sekolah minggu pergi wisata rohani atau kebaktian Padang menggunakan pakaian seragam yang sama. Walaupun wajahnya berbeda, walaupun sukunya berbeda,
walaupun orang tuanya berbeda, walaupun marganya berbeda, ada yang dari Jakarta, dari Medan, Papua, Nias, dan yang lain sebagainya. Karena semua pakai seragam yang sama, semua disebut sebagai satu tim. Ya, satu tim. Begitu juga dengan kita yang percaya kepada Yesus, meskipun kita beda suku, warna kulit, kebiasaan, tetapi kita semua memakai satu seragam iman yang sama, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi karena kita semua adalah anak-anaknya, tentu Tuhan juga melihat kita dan mengasihi kita juga sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kadang ada saja ya dari antara kita yang minder melihat temannya karena mungkin temannya lebih pintar, lebih keren, lebih putih, lebih cantik, lebih tinggi, dan lebih-lebih yang lainnya. Tetapi ingat adik-adik sekolah minggu, di mata Tuhan, semua kita sama. Semua kita berharga. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tinggi, pendek, keriting rambutnya atau lurus, semuanya berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita sama-sama disebut anak Tuhan, sama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama dikasihi dan dicintai dan berharga di mata Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh mengejek orang lain. Karena apa? Karena kita adalah satu keluarga. Ya, kita semua satu keluarga di dalam Tuhan. Tidak mungkin kan kalau misalnya di keluarga kita bilang kita kasih tahu kejelekan-kejelekan abang kita sama orang lain. Kita kasih tahu kekurangan-kekurangan kakak kita sama orang lain, tentu tidak. Jadi, kalau sudah satu keluarga di hadapan Tuhan, kita akan saling menjaga, kita akan saling mengasihi, kita akan saling mendukung, kita akan saling menolong, kita akan saling mendoakan. Jadi, ayo semuanya kita yang berkumpul pada saat ini, semuanya mengatakan, aku dan kamu, kita semua adalah anak-anak Allah. Ayo sama-sama kita ucapkan, aku dan kamu dan kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Tuhan memberkati.